Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Rabbani dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang barokah ini kita bersama-sama dikumpulkan Allah di tempat yang paling mulia, rumahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh kebaikan kita, ibadah kita, salat kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita, serta ilmu yang kita pelajari. Semoga menambah dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Pada pagi ini kita masuk pada halaman ke-190. Ya, masih dalam pembahasan bab yang ke-23. Bab yang ke-23 yang berbicara tentang babu ma jaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthan. Bab yang menjelaskan tentang bahwa apa yang akan terjadi di umat ini, yaitu kesyirikan akan terjadi. Jadi setelah orang bersyahadat, masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasul, bukan berarti kesyirikan itu tidak ada lagi. Dan dalam bab ini yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa sesungguhnya kesyirikan itu akan terjadi di umat ini. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang An-Nisa 51, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melihat kepada orang-orang Yahud dan Nasrani yang telah diberikan Alkitab kepada mereka. Allah mengatakan yu'minuna bil jibti wat taghut. Walaupun Alkitab sudah diberikan, panduan telah dijelaskan, tapi di dalam kehidupan mereka, di sebagian ya umat itu, yu'minuna bil jibti wat taghut, ya, mereka beriman kepada berhala dan kepada at-taghut. Nah, pagi ini kita masuk pada ayat yang ke-100, surat Al-Maidah ayat 60, halaman 190, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat yang kedua di dalam bab ini. Wa qaulihi ta'ala, beliau mengatakan wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hal unabbi'ukum bisyarri min dzalika mathubatan indallah. Qul di sini adalah fi'il amr, khitabnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hal unabbi'ukum, maukah kalian aku beritahu, bisyarri min dzalika mathubatan indallah, ya, dengan atau tentang sesuatu yang lebih buruk, ya, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang paling buruk balasan di sisi Allah? Man la'anahullah, yang pertama yang dilaknat Allah. Wa ghadiba alaihi
dan Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Dan di antara mereka itu ada yang Allah jadikan mereka al-qiradah. Itu adalah kera. Ya, di antara orang-orang Yahud itu Allah sebutkan ya tentang kesalahan mereka, kemudian Allah jadikan mereka sebagai al-qiradata wal khanazira. Al-khanazir jamak daripada khinzir, yaitu babi. Wa 'abadat taghut, dan yang menyembah taghut. Nah, as-syahid dalam ayat ini adalah wa 'abadat taghut. Ahlul kitab seperti ayat yang sebelumnya, walaupun telah diberikan kepada mereka panduan, walaupun telah diberikan kepada mereka ya panduan, maka mereka juga melakukan sesuatu yang mengundang laknat Allah, murka Allah, dan mereka Allah rubah bentuk rupa mereka. Ya, Allah rubah bentuk rupa mereka dan kemudian menyembah at-taghut. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa apa yang terjadi pada umat al-Yahud, Ahlul Kitab, ya, maka kemudian itu juga akan terjadi pada umat ini. Maka itu khafillah, di mana Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan qul di sini adalah al-khitab li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal unabbiukum, maknanya ukhbirukum, aku kabarkan kepada kalian, aku beritakan kepada kalian, bisyari min dzalik ay alladhi dzakartum fi haqqina min adh-dhammi zuran wa buhtana min qawlikum fi haqqina ma ra'ayna syarran minkum. Artinya apa? Dengan balasan yang paling terburuk di sisi Allah daripada ungkapan yang mereka katakan tentang umat ini. Mereka katakan bahwa umat ini adalah umat yang paling buruk dan mereka adalah umat yang paling baik, yang paling mulia. Bahkan mereka mengatakan ya Sya'bullahil Mukhtar, ya, kemudian itu artinya orang pilihan Allah, dan mereka mengatakan bahwa tidak akan masuk surga ya kecuali kami. Mereka mengatakan bahwa umat ini dengan mengatakan ma ra'ayna syarran minkum, tidak ada kami lihat yang lebih buruk daripada kalian umat Islam. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin beritahu kepada mereka tentang apa yang sesungguhnya yang akan mereka dapatkan dari laknat Allah, dari murka Allah, dan dari Allah rubah bentuk rupa mereka. Tidaklah Allah berubah itu kecuali memang karena berubah balasan atas perbuatan mereka itu sendiri. Nah, kemudian mathubatan indallah ay jazaan indahu yaumal qiyamah, sebagai bentuk balasan di sisi Allah di hari kiamat. Nusiba ala tamyiz di sini, wa hadza yasduqu alaikum antum ayyuhal muttasifuna bi hadhihi sifat la nahnu. Di sini maksudnya kata mathubatan indallah, disebutkan Allah ini menunjukkan bahwa apa yang membenarkan apa yang kalian lakukan, antum, wahai kalian, wahai orang-orang yang memiliki sifat, bukan kami. Ya, maksudnya di situ man la'anahu Allah, artinya man taradahu wa ab'adahu min rahmati. Al-la'na artinya al-ib'ad, orang terlaknat itu orang yang dijauhkan dari apa? Rahmat Allah. Jadi orang terlaknat didoakan, terlaknat itu artinya didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah. Orang-orang Yahud terlaknat, ya, orang-orang Yahud terlaknat. Kemudian wa ghadiba alaihi ghadaban la yarda ba'da. Al-maghdub bi alaihim, ya, kita tahu itu ya maknanya bahwa mereka-mereka yang dimurkai Allah. Di dalam surat Al-Fatihah Allah sebutkan, di saat kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta kepada Allah agar Allah tunjukkan jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus ini ikhwafillah? Ya, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah jalan yang kita minta kepada Allah, jalan-jalan mereka ini. Ya, tidak jalan al-maghdubi alaihim, tidak jalan orang Yahud yang dimurkai. Ahli tafsir menunjukkan mereka itu adalah orang-orang al-Yahud, dimurkai Allah azza wa jalla. Di antara sebab dimurkai Allah pada surah Al-Fatihah ini
mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan, tidak sejalan antara apa yang diucapkan, maka al-maghdub, ya, mereka ini dimurkai Allah azza wa jalla. Maka wa ghadiba alaihi, maknanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ghadaban la yarda ba'dahu, suatu kemurkaan yang tidak ada ridha setelahnya, puncak kemurkaan Allah kepada mereka. Maka al-la'na artinya at-tardu, al-ghadab wa ghadiba alaihim ghadaban la yarda ba'dah. Kemudian makna wa ja'ala minhumul qiradah, di sini Allah jadikan di antara mereka itu al-qiradah, kera. Mereka ini siapa? Hum ashabus sabti minal yahud, ya, ashabus sabti, mereka ini licik, ya, orang Yahud sampai hari ini. Di antara karakter dan sifat mereka itu adalah licik, di mana Allah azza wa jalla tidak dibolehkan mereka untuk menangkap ikan, ya, di hari Sabtu. Mereka ini adalah bentuk ujian. Di hari Sabtu kebetulan ikannya sangat banyak. Orang-orang yang hobi mancing, yang menangkap ikan, hari itu tergoda sekali, dan hari itu ada larangannya. Maka mereka katakan, ya, kami tidak menangkapnya hari Sabtu, kami pasang, ya, alat penangkapnya hari Jumat, itu kan, lalu diangkat hari Ahad. Nah, dilewatkan hari Sabtu itu. Nah, ikhwafillah, terkadang ujian ini, subhanallah, kita diinginkan Allah kita lebih taat dan lebih baik, tapi begitulah orang-orang yang tidak sabar dengan apa yang Allah perintahkan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu kera dan al khanazir. Di sini, ya, wahum kufaru ma'idati Isa minan nasara. Waqila di antara maknanya kilal maskhaini fi ashabis sabti minal yahud. Makna wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, ini maksudnya orang Yahud. Kedua-duanya adalah untuk orang Yahud. Karena pendapat yang pertama tadi adalah untuk kaum Nasrani. Jadi Allah rubah rupa orang-orang Yahud kepada kera dan orang-orang Nasrani kepada al-khinzir. Namun ada yang mengatakan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, itu kedua-duanya untuk orang Yahudi. Di sini disebutkan wakila, ya, fasyababu musikhu qiradatan, anak-anak muda bangsa Yahud dirubah oleh Allah rupa bentuk mereka kepada kera. Wasyuyukhu musikhu khanazir, dan orang-orang tuanya dirubah bentuk rupa mereka menjadi babi. Ini hukuman ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah azza wa jalla. Ya, tidak ada kejahatan yang mereka lakukan kecuali Allah murka kepada mereka. Orang Yahud lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi sifat mereka adalah, ya, qalu sami'na wa asayna, ya, kami mendengar dan kami durhaka. Dan orang beriman cukup mengatakan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya SAW dengan mengatakan qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan inilah sesungguhnya orang beriman itu. Apa kata Allah azza wa jalla, apa kata Rasulullah SAW, pegang baik-baik, amalkan, ikuti, karena itu jalan keselamatan kita. Nah, wa abadat tawud, nah di antara mereka ini ay wa ja'ala minhum man abada syaitan ay ata'ahu fima sawwala lahu. At-tawud di sini diartikan dengan syaitan, dan seluruh, ya, yang disembah selain Allah disebut dengan at-tawud. Nah, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Kita masuk kepada pembahasan makna umum dari ayat ini. Yaqulu tabaraka wa ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berkata kepada nabinya, qul, wahai Muhammad, katakan, li haula'i alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba min al-kitab. Katakan kepada mereka yang menjadikan agama kalian ini adalah candaan dan mainan, ya, dari ahli kitab.
Jadi mereka ini menganggap agama Islam ini ya agama yang tidak serius, agama yang hanya cuma main-mainan, agama candaan. Ya, katakan kepada mereka, kata Allah, ya, hal ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu, biman yanalu syarrul jaza, ya, dengan orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang terburuk, syarrul jaza, ya, yaumal qiyamah indallah. Siapa yang akan mendapatkan balasan yang terburuk di hari kiamat di sisi Allah? Innahu, yaitu mereka, ya, atau dia manittasafa bihadhihi sifat, yang memiliki sifat-sifat allati hiya al-ib'adu ar-rahmatillah, yaitu orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa naili ghadabihi daim, dan mendapatkan memperoleh kemurkaan Allah yang terus menerus, tidak pernah putus. Wa man musikhat suratuhu zahiran, yang dirubah Allah bentuk rupanya secara zahir. Jadi memang bukan sekedar sifat, karena ada sebagian ahli ilmu mengatakan Allah rubah sifat orang Yahud seperti sifat kera dan khinzir, tapi tidak. Ada yang mengatakan wa musikhat suratuhu, dirubah bentuk rupanya memang betul-betul secara hakiki, zahiran, bitahwilihi ila qirdin aw khinzir, dirubah Allah bentuk rupa mereka kepada kera dan khinzir. Nah, wa batinan, secara batin itu dirubah oleh Allah bi ta'ati syaitan, mereka ini mentaati syaitan, wa iradihi an wahyir rahman, dan mereka semakin menjauh, bertolak belakang, bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Yahud, orang-orang Yahud. Makanya orang-orang Yahud hari ini, ikhwafillah, kalau ada yang menyamakan bahwa mereka juga selamat seperti mana umat Islam selamat, dan mereka ini beriman seperti mana umat Islam beriman, maka jika ada suara-suara yang menyuarakan bahwa mereka agama samawi adalah seperti Yahud, Nasrani, Islam, agama samawi, dan semuanya menuju satu tujuan tapi caranya berbeda, ini perkataan batil, ya, bahwa tidak sama antara Yahud, Nasrani dan Islam. Al-Yahud betul agama samawi pada zaman diutusnya seorang Nabi Musa, ya. Kemudian Nasrani juga agama samawi pada diutusnya Nabi Isa. Tapi setelah mereka, ya, Nabi Musa dan Nabi Isa dan syariat mereka tidak lagi berlaku, maka tidak lagi berlaku, tidak lagi berlanjut syariatnya, maka habislah, ya, di saat mereka diangkat, seperti Musa meninggal dunia, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu, ya, agama Nasrani, agama Yahud itu lagi tidak menjadi agama yang benar. Ya, jadi tidak betul orang menyuarakan bahwa agama Yahud, Nasrani itu adalah sama. Dalilnya mana? Nabi SAW mengatakan, ma min Yahudiyyin wala Nasraniyin yasma'u bi, tidak ada dari orang-orang Yahud dan Nasrani yang mendengarkan tentang aku, kata Rasul, walam yu'min, dia tidak beriman, wa mata ala dzalika fahuwa min ahlin nar, dan meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi Yahud dan Nasrani, ya, tidak sama. Jangan ada lagi di antara umat Islam ini yang menyuarakan mereka sama dengan kita, agama samawi, kemudian mereka ini, ya, tujuannya sama, menyembah Allah walaupun cara berbeda-beda. Ini adalah perkataan yang perlu dievaluasi. Wa hadhihi sifat, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, sifat-sifat ini innama tantabiqu alaikum ya ahlul kitab wa man tashabbaha bikum la alaina. Nah, sifat yang dimurkai ini, dilaknat ini, dan dirubah bentuk dan rupa ini sifat kalian wahai ahlul kitab, bukan sifat kami umat-umat Islam yang beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah makna yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam ayat Al-Maidah 60 ini. Lalu kemudian munasabatul ayatil bab, ketersesuaian ayat dengan bab ini. Apa yang menjadi korelasinya? Annahu idza kana fi al-kitabi man abada at-taghut
yang menjadi syahid ya adalah bahwa ketika ada di antara ahlul kitab yang menyembah at-taghut, ya artinya min dunillah, fakadzalika yakunu fi hadzal ummati may yaf'alu dzalik. Begitupun di umat ini ada yang menyembah at-taghut. Ya. Makanya kenapa kita harus memperhatikan tauhid. Pembahasan tauhid ini sangat kencang, karena kesyirikan itu tidak akan pernah berhenti. Ya, kesyirikan itu tidak berhenti di umat ini, sebagaimana ada yang mengatakan ketika orang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, dari kalimat itu tidak ada lagi kesyirikan. Ini salah. Ya. Ini adalah perkataan yang perlu diperhatikan secara rinci. Kesyirikan akan terus sampai hari kiamat. Makanya dakwah ini harus disampaikan dalam porsi besar tentang tauhid agar umat ini ya selamat, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Di dalam pembahasan ya, agama kita, tauhid adalah yang paling besar dan tidak ada yang naik ke atas langit daripada amal melainkan amal yang paling ikhlas, dan tidak ada yang paling mulia turun ke muka bumi daripada tauhid yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Maka perhatikan di dalam agama kita jangan sampai mencampur adukkan kesyirikan dengan tauhid, karena itu adalah min syawaibihi, di antara kotoran-kotoran yang akan merusak tauhid kita adalah kesyirikan. Makanya perlu diperhatikan porsi tauhid ini. Jangan hanya perhatikan masalah akhlak, kemudian masalah ibadah. Kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan tanpa tauhid tidak akan menjadi ibadah, ya, tidak akan menjadi ibadah, karena sesungguhnya ibadah yang dicampuri dengan kesyirikan itu akan menjadi ibadah yang sia-sia, karena tidak ada dosa yang bisa menggugurkan kebaikan kita kecuali kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ancamannya sangat keras, gugur amal kebaikannya. Salatnya tidak dipandang Allah, ibadah puasanya tidak diterima. Nah, oleh itu kita ingatkan umat ini dari kezaliman yang paling besar ini, yaitu kesyirikan. Sebagaimana terjadi kesyirikan pada umat sebelumnya, maka di umat ini pun akan terjadi. Terakhir, Syekh Shalih Fauzan mengatakan ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Satu, wuqu'us syirki fi hadhil ummah, terjadinya kesyirikan di umat ini. Kama kana fil yahudi wan nasara man abada taghut, seperti mana terjadi pada bangsa Yahudi dan Nasrani, ada orang-orang yang menyembah at-taghut. Jadi hati-hati, tanamkan selalu keimanan dalam diri kita dan anak-anak kita, ya, selamatkan kita dan keluarga kita dari kesyirikan ini. Yang masih melakukan sesuatu, kalau Anda orang pedagang, maka berdagang dengan usaha yang jujur, dengan dagang yang sesuai dengan muamalah Islam, ya, bagaimana syariat ini mengatur. Maka jangan lagi melakukan ritual-ritual kesyirikan agar dagangnya lebih untung. Ini masih ada di umat ini. Ya, Anda misalnya menjadi pejabat, ya, maka lakukanlah usaha yang betul. Jangan melakukan usaha-usaha yang dicampuri dengan kesyirikan, karena masih banyak pejabat yang ingin jadi pejabat, ya, itu dengan melakukan ritual kesyirikan, atau misalnya takut kehilangan jabatan masih menggunakan, ya, azimat yang berupa cincin yang dipakai. Ternyata cincin yang dipakai itu ada sebagiannya bukan sekadar, ya, untuk mengikut sunnah Nabi atau pengindah dari jari-jarinya, tapi ternyata ada cincin dipakai itu diyakini ini tidak bisa menggeser kedudukannya. La ilaha illallah. Ikhwafillah, ya, siapapun kita, maka bersihkan dari kesyirikan ini. Yang kedua, muhajatu ahlil batil wa bayanu ma fihim min al-uyubi idza nabazu ahlul haqqi bima laysa fihim. Muhajatu al-batil artinya sanggahan, ya, menyanggah ahlul batil dan menjelaskan
apa yang ada pada mereka dari aib, ya, dari kekurangan-kekurangan. Jadi menyebutkan kekurangan mereka, ya, idza nabazu al-haqqi bima laysa fihim, yakni ketika mereka, ya, menuduh atau menceritakan orang-orang yang berada di atas kebenaran, idza nabazu al-haqqi bima laysa fihim, yang bukan ada, yang tidak ada sifat itu pada diri mereka. Yang ketiga, annal jaza innama yakunu 'alal a'mal, balasan itu akan Allah berikan atas amal-amalnya, ya, wa yakunu min jinsil amal, apa yang dilakukan itu yang menjadi balasan. Al jaza'u min jinsil amal, begitu kaidah dalam agama kita. Kalau kita ingin dibalasi dengan balasan yang baik, maka lakukan kebaikan. Ya, kalau kita ingin keburukan, jazanya adalah jaza sayyi, maka lakukan keburukan itu. Ya, tentu ini adalah sebuah kaidah dalam kehidupan kita. Kalau ingin disayangi Allah, lakukan perkara yang bisa mengundang sayang Allah. Kalau ingin dimurkai Allah, lakukan perbuatan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Pilihan itu ada pada kita. Kalau ingin selamat, maka taat. Kalau ingin sengsara, maka durhaka. Itulah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak, maka ikuti Islam dengan cara yang benar. Islam secara kafah. Ya, ikuti ibadah ini. Kalau ingin ibadah kita diterima Allah, maka lakukan dengan keikhlasan kita kepadanya, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang ittiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wasfullahi bi annahu yaghdub wa yal'anul usah. Allah mensifati atau menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla murka dan melaknat para orang-orang yang melakukan maksiat. Yang kelima, anna ta'atas syaitani hiya mansya'us syirki billah. Mentaati syaitan adalah sumber kesyirikan kepada Allah. Khafillah, ya, di dalam ibadah perlu kita murnikan, di dalam kehidupan kita ini perlu kita jaga jangan sampai ada unsur-unsur syaitan di dalam ketaatan kita atau di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat-ayat sebelum ini sudah kita bahas bagaimana proses kesyirikan itu sangat panjang. Dia bukan langsung begitu saja, tapi seperti mana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, itu prosesnya panjang, dan itu pada akhirnya setelah ganti generasi, ya, ilmu telah dicabut, orang-orang yang berilmu sudah tidak ada. Akhirnya apa? Umat setelah mereka itu terjerumus kepada kesyirikan. Maka Islam, seluruh jalan yang menuju kepada kesyirikan ditutup, disebut dengan sadduz dzari'ah. Semua celah yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan itu dihentikan agar agama kita selamat, akidah kita selamat. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pada pagi ini, ya, bahwa kesyirikan itu terjadi dan kita berhati-hati jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut, sehingga kita selamat dan sehingga kita menjadi orang-orang yang dimasukkan Allah Azza wa Jal ke dalam surganya kelak. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara